Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan mahasiswa semua. Tabi pun. Ya, hari ini saya akan membahas soal sejarah perkembangan HAM ya. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa dalam penyampaian materi secara tatap muka seperti ini, dosen hanya menyampaikan tulang-tulangnya saja. Jadi silahkan Anda mencari referensi lain, mencari artikel jurnal di internet, kemudian membaca buku-buku yang lain terkait dengan Konsham, itu sangat saya anjurkan ya. Materi ini saya sajikan dari buku ajar bagian HTN ya, yang dibuat oleh dosen-dosen di bagian hukum tata negara. Oke. Jadi berbicara soal perkembangan HAM, ini berbicara perkembangan HAM secara umum ya. Nah, kalau kita berbicara perkembangan HAM yang ada di Indonesia, ini akan disampaikan pada perkuliahan minggu yang akan datang. Jadi kalau secara umum, berbicara soal perkembangan HAM ini ya, setidak-tidaknya telah melampaui 3 generasi perkembangan. Nah, jadi ada generasi 1, generasi 2, dan generasi 3. Ya, berbicara soal perkembangan HAM ini. Generasi pertama lebih menekankan pada hak-hak yang sifatnya sipil dan politik. Atau kalau dalam artikel atau apa yang sering Anda dengar itu berbicara generasi pertama ini berbicara HAM sipol. HAM sipol itu berarti HAM sipil dan politik ya. Sementara generasi kedua menekankan pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Itu yang sering Anda dengar mungkin dengan istilah HAM ekosop ya. Kita kenal dengan istilah ekosop. Jadi hak generasi pertama itu sipol, generasi kedua itu ekosop, ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara generasi 3 lebih menekankan diri pada hak-hak atas pembangunan ya, atau development right ya. Dalam perkembangan terakhir, hak atas lingkungan yang sehat merupakan gagasan yang masuk dalam konsep HAM. Jadi dalam perkembangan kontemporer berbicara hak atas lingkungan yang sehat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Saya mulai dari generasi pertama HAM. Kalau tadi sudah berbicara preface, di generasi pertama HAM ini ya, substansi pemikiran HAM itu berpusat pada aspek hukum dan politik. Fokus pemikiran generasi yang pertama, hukum dan politik, disebabkan oleh dampak dan situasi pada Perang Dunia Kedua, totalitarisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Nah, ini yang perlu Anda pahami gitu ya. Artinya memang dalam konteks generasi HAM pertama ini mainstreamnya lebih pada aspek karena situasi Perang Dunia Kedua. Meskipun kalau kita telusuri dokumen HAM-nya nanti tentu dimulai di abad-abad pertengahan ya. Dokumen HAM tertua berbicaranya nanti di abad pertengahan. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi pemikiran mengenai konsepsi HAM yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era Enlightenment di Eropa. Era Enlightenment ini adalah era pencerahan, atau Anda juga kenal dengan era Aufklärung ya, atau era pencerahan. Aufklärung, Enlightenment itu sama saja. Artinya ketika rasio mendapatkan tempat di samping dogma-dogma, nah itu berarti sudah masuk ke era pencerahan atau era Enlightenment. Meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama HAM ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah Universal Declaration of Human Rights ya, yang mana konteksnya memang setelah Perang Dunia Kedua. Oke, saya lanjut. Di generasi pertama ini sesuai yang tadi saya sampaikan, maka berbicara soal dokumen perkembangan HAM itu kita masuknya mulai dari abad pertengahan ya. Ada Piagam Madinah di tahun 622 Masehi yang disusun oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasrib ini Madinah ya. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan atau penyembah berhala di Madinah, sehingga membuat mereka menjadi satu umat. Jadi ada jaminan kehidupan yang diusung dalam konteks Piagam Madinah, sehingga beberapa ahli mengkategorisasikan Piagam Madinah ini sebagai piagam yang mengakui HAM pertama kali ya di dunia dalam konteks perkembangan HAM itu sendiri. Nah, sementara yang kedua ada Magna Carta. Magna Carta ini di tahun 1215. Ini kalau tahun 1215 berarti tetap masuk secara pembabakan era masuk ke abad pertengahan. Magna Carta diartikan sebagai piagam agung berisi dokumen yang mencatat hak-hak yang diberikan Raja Inggris kepada negara bawahannya dan sekaligus membatasi Raja John di Inggris. Piagam ini membatasi kekuasaan Raja John yang absolut. Dengan piagam ini Raja bisa dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum dan Raja harus bertanggung jawab pada parlemen walaupun
walaupun demikian raja tetap berwenang membuat undang-undang. Artinya perjalanan kerajaan di Inggris juga yang tadinya kekuasaan raja itu sifatnya absolut, akan ada pembatasan-pembatasan. Nah, dalam pembatasan-pembatasan itu tertuang di Magna Carta dan diakui juga sebagai salah satu dokumen HAM yang tertua, ya. Di samping tadi di Piagam Madinah di tahun 612, hampir 2 kali lipat tahunnya nih ya, 600 ke 1200 itu baru muncul lagi di Inggris. Padahal di tahun 600 sudah dikonsepkan oleh Rasulullah waktu itu ya. Kemudian ada Bill of Rights ya di tahun 1689 ditandatangani oleh Raja William III, disebut juga Undang-Undang 1689. Ini kalau konteksnya mungkin masuk ke era abad pertengahan mau geser ke arah-arah Renaissance ya atau Enlightenment tadi. Undang-undang yang diterima Parlemen Inggris yang merupakan perlawanan terhadap Raja James II yang dikenal dengan istilah The Glorious Revolution of 1968 ya. Inti piagam ini menyatakan bahwa manusia sama di muka hukum. Makanya muncul prinsip equality before the law ya. Ini mungkin lebih konteks legalisasinya saja. Paham inilah yang menjadi embrio negara hukum, demokrasi dan persamaan. Bill of Rights, naskah yang disusun rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi undang-undang dasar pada 1891. Selain Bill of Rights ada lagi ya Declaration of Independence tahun 1776 ya. Deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776 yang disusun oleh Thomas Jefferson, bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi ini juga menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan ya. Ini yang 1776. Kemudian ada Declaration des Droits de l'Homme des Citoyens ya 1789. Pernyataan hak manusia warga negara 1789, naskah yang mencetuskan permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap rezim lama. Jadi ini triggernya munculnya karena konteksnya ada revolusi Prancis ya. Piagam ini banyak dipengaruhi oleh Declaration of Independence yang merupakan dasar dari rule of law yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang. Jadi antara dokumen yang satu itu kemudian memberikan pengaruh juga di daerah-daerah yang lain, di negara-negara yang lain sehingga muncul dokumen-dokumen HAM lain ya di negara-negara yang berbeda. Kemudian ada deklarasi Duham 1948, ini yang tadi disampaikan puncak dari generasi pertama HAM ya. The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 ya dihasilkan oleh Komisi HAM PBB pada sidangnya tanggal 10 Desember 1948 dan diterima secara resmi dalam sidang umum PBB. Jadi ini puncak dari generasi pertama hak asasi manusia. Kita lanjut. Di generasi kedua hak asasi manusia ya, ini setelah Perang Dunia Kedua, negara baru tidak hanya menuntut hak-hak yang sifatnya yuridis saja, melainkan hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya juga. Jadi pemikiran HAM generasi kedua ini menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia yang tadinya fokusnya berbicara soal sipol, dan ini berbicara juga tidak hanya sipol tetapi berbicara juga soal ekosop atau ekonomi sosial budaya yang sudah saya jelaskan tadi. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial budaya. Hak ekonomi dan hak politik. Pada generasi ini lahir dua perjanjian yang terkenal, yaitu Covenant on Economic, Social and Cultural Right dan International Covenant on Civil and Political Right. Keduanya telah disepakati dalam sidang umum PBB pada 1966 ya. Jadi artinya dokumennya di generasi kedua ini juga tetap pengesahannya lewat sidang PBB ya, karena produknya kalau di era pembabakan tuh lebih masuk ke era modern ya. Artinya era-era yang memberikan keberlakuan sampai hari ini juga, meskipun ada beberapa ahli yang menyampaikan bahwa kita sudah masuk di era postmodern hari ini gitu ya. Nah, di generasi ketiga ya, generasi ketiga ini juga muncul HAM generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM dari generasi yang kedua. Generasi ketiga ini menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekosop, ya, politik dan hukum dalam suatu keranjang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Nah, ini muncul tadi fokusnya kalau yang pertama berbicara soal sipol, kedua ekosop, yang ketiga maka hak-hak melaksanakan pembangunan. Intinya apa? Ya beberapa hak tadi digabungin gitu ya, cuman merubah nama, kemasannya diubah, tetapi dalamnya substansinya derivasi haknya lebih banyak ya. Mungkin arahnya lebih ke sana. Nah, ada ahli juga yang mengkategorisasikan kita hari ini udah masuk ke generasi keempat. Jadi nggak hanya 3 generasi HAM itu.
di era kontemporer hari ini sudah masuk ke generasi keempat. Nah, di generasi keempat ini bahwa HAM itu tidak cukup dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal saja, ya, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal. Artinya tidak melulu soal relasi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan warga negara, tapi berbicara juga hal-hal yang sifatnya horizontal. Bagaimana hubungan antar warga negara, bagaimana hubungan antar lembaga pemerintahan, itu konteksnya horizontal juga ditekankan, ya. Kemudian satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat dengan lain. Nah, bahkan lebih luas lagi ada relasional yang sifatnya horizontal antara kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara-negara yang lain. Ini yang kemudian, ya, generasi keempat ini dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia justru, ya. Pada tahun 83 yang melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Nah, kalau dikomparasi juga dengan apa yang terjadi hari ini, Anda bisa lihat di berita, Anda bisa searching di Google. Kita hari ini sudah mulai menjalankan SDGs, ya, Sustainable Development Goals, yang berlaku 15 tahunan. Sebelumnya kita menjalankan MDGs, Millennium Development Goals, di tahun 2000 jalan, ya, kemudian sudah habis diganti dengan SDGs. Artinya goal-goal yang secara global dikumandangkan atau diberikan kebijakan oleh PBB itu adalah masuk ke dalam konteks generasi keempat ini, ya. Mungkin meskipun substansinya juga berbicara soal hak atas pembangunan, tapi kalau kita menganut paham yang berbicara soal generasi keempat itu sudah masuk ke kategorisasi generasi keempat sini. Di mana goals itu, ya, Millennium Development Goals yang kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals itu menjadi goals semua negara-negara yang ada di dunia. Artinya tujuan kita tuh tujuan global hari ini. Kita tidak bisa kemudian punya negara hidup sendiri, ya. Hari ini hampir tidak ada negara yang bisa hidup sendiri memenuhi kebutuhannya sendiri. Selalu membutuhkan negara yang lain, baik dalam konteks hubungan perdagangan, hubungan politik, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian melandasi hari ini masih berlaku Sustainable Development Goals. Bahkan di lembaga pemerintahan, kalau kita ngaca ke Unila sendiri juga punya unit kerja yang khusus berbicara soal pencapaian SDGs, ya, oleh Unila. Bagaimana Unila mempromosikan SDGs, bagaimana pencapaian SDGs, kajian-kajian soal SDGs, dan memang itu yang hari ini menjadi goal bersama dari seluruh negara-negara yang ada di dunia. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa hubungi saya via kanal apa saja. Insya Allah akan saya berikan respon, ya, meskipun tentu nggak bisa secepat Anda order Gojek, ya, atau order GoFood langsung ditindaklanjuti nanti langsung on the way gitu, nggak bisa seperti itu mungkin, ya. Tapi di waktu saya senggang tentu insya Allah saya akan berikan jawaban atas apa yang ingin Anda pertanyakan atau diskusikan. Oke, saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.